Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Perhatikan sikap duduknya. Ibu mau cek dulu seragam kalian apakah sudah rapi. Mari kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kalian sudah absen di Zoho? Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Pada hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan pembelajaran 5. Nah, masih ingat pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ide pokok, mencari ide pokok. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati tayangan video dan tanya jawab, siswa dapat membandingkan 3 jenis hewan vertebrata dan avertebrata. Ibu mempunyai gambar nih, kira-kira ini adalah gambar apa? Hewan Kelinci dan siput. apa? Ya, Bu. Nah, coba perbedaannya bagaimana nih kedua hewan ini? Kalau kelinci berjalan, kalau siput merayap. Ya, pintar sekali. Kalau siput itu merayap, kalau kelinci bisa berjalan, bisa berlari, dan bisa melompat. Ya, dari gambar-gambar hewan ini, mana hewan avertebrata? Kupu-kupu bukan, Bu? Ya, benar Kupu-kupu sekali. bukan, Bu? Rafa. Hewan avertebrata yang termasuk hewan avertebrata adalah kupu-kupu. Tepuk tangan buat Rafa ya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok beda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat lambat. Kenapa bisa seperti itu ya? Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi kelinci dan siput tergolong berbeda. Kelinci adalah hewan vertebrata, sedangkan siput adalah hewan avertebrata. Anak-anak, hewan vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Selain itu, ciri-ciri lainnya adalah memiliki alat pencernaan yang lengkap, memiliki otak yang sudah berkembang dengan baik dan terlindungi tengkorak, memiliki sistem peredaran darah tertutup, dan mempunyai alat gerak aktif. Nah, selain itu, kalian juga harus tahu mengenai hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Selain itu, ciri-ciri lainnya adalah susunan sarafnya berada di perut, kemudian memiliki rangka luar, kemudian susunan organ tubuh masih sederhana, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Dari video tersebut, Ibu ingin bertanya. Aska, masih ingat? Apa, Bu? Perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata? Hewan vertebrata mempunyai tulang belakang dan avertebrata tidak mempunyai tulang belakang. Bagus, pintar sekali Aska. Perbedaan antara kelinci dan siput yang kamu ketahui? Kalau kelinci geraknya cepat, kalau siput geraknya agak lama. Benar, teman-teman? Apakah benar? Benar, Bu. Tepuk tangan buat Anda. Kelinci bergerak dengan cara berlari, berjalan, dan melompat. Kalau siput bergerak dengan cara merayap. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan buat Aurel. Terima kasih ya, anak-anak. Coba kita lihat ya jawabannya.
Nah, kalau kelinci adalah termasuk hewan vertebrata dan siput adalah hewan avertebrata. Kemudian gerakannya juga berbeda. Kalau kelinci geraknya lincah dan cepat. Nah, jika siput itu gerakannya lambat. Nah, kalau kelinci berpindah tempat atau bergeraknya dengan cara berlari, berjalan, dan melompat. Nah, sedangkan siput itu merayap. Manakah hewan yang termasuk hewan avertebrata? Coba. Ya, benar tidak teman-teman? Benar, Bu. Benar, Bu. Kansa, coba Kansa. Hewan yang lain. Kansa? Ada Kansa? Benar tidak? Benar, Bu. Benar. Belalang adalah hewan avertebrata. Benar, Bu. Bu, benar. Termasuk hewan avertebrata ada cacing, lalat, ubur-ubur, belalang, dan siput. Organ gerak dari hewan belalang adalah kaki depan, kaki belakang, dan sayap. Fungsi organ geraknya kaki depan untuk mencengkram, kaki belakang untuk melompat, dan sayap untuk terbang. Nah, ini kaki depannya, ini kaki belakang, dan ini sayapnya. Kemudian, organ gerak cacing adalah otot-otot di seluruh tubuhnya. Fungsi organ gerak cacing adalah untuk bergerak atau berpindah tempat. Nah, selanjutnya adalah ubur-ubur. Organ gerak ubur-ubur adalah tentakel. Mana ya yang tentakel? Nah, ini dia tentakelnya ya. Nah, fungsi organ gerak pada ubur-ubur adalah untuk bergerak di dalam air dan untuk perlindungan. Ya, benar sekali ya teman-teman ya. Berarti Aurel masih ingat ya, kalau belalang itu organ geraknya kaki dan sayap. Fungsinya buat apa, Aurel? Coba tarik garis kembali. Apakah untuk berpindah tempat? Benar, tapi kurang tepat. Kurang tepat. Kira-kira yang mana yang tepat? Melompat dan terbang. Untuk melompat dan terbang. Jadi, nah, LKPD 1 itu adalah tujuan pembelajarannya dengan penugasan siswa mampu membuat model sederhana alat gerak hewan vertebrata. Nah, langkah kerjanya adalah saksikan video berikut jika kalian belum paham, agar mengetahui cara membuat model sederhana alat gerak hewan vertebrata. Kemudian gambar polanya. Ini pola ini kalian gambar pada kertas karton atau kardus, kemudian gunting kertas sesuai pola dan gabungkan bagian-bagian yang telah digunting menjadi sebuah model kerangka hewan. Ibu mempunyai cerita tentang siput bukanlah hewan lemah. Nah, anak-anak bisa membacanya pada halaman 44 dan 45. Nanti Ibu beri waktu 5 menit untuk membacanya. Kalian akan mencari ide pokoknya. Apa ide pokok? Nah, Ibu ingatkan ya, bahwa ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Aura? Ada, Bu. Ya, coba paragraf 1, ide pokoknya apa? Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lambat dan menjijikan. Ya, benar sekali. Paragraf yang pertama, ide pokoknya adalah siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Ibu mempunyai LKPD yang kedua. LKPD yang kedua adalah tujuan pembelajarannya dengan disajikan gambar dan metode penugasan, siswa mampu membuat karangan singkat dari sebuah gambar. Nah, langkah kerjanya yang pertama amati gambar. Nih, ada gambar. Edo sedang bermain dengan kelinci dan siput. Nah, nanti tugasnya adalah buatlah 2 ide pokok dari gambar tersebut. Nah, dari gambar ini kalian membuat 2 ide pokoknya. Kemudian 2 ide pokok ini dikembangkan menjadi sebuah karangan singkat. Jadi 2 paragraf ya, ini paragraf yang pertama, ini paragraf yang kedua. Nah, hewan-hewan yang kita pelajari tadi hidupnya ada di hutan ya anak-anak ya.
Ada yang di gunung, ada yang di hutan. Nah, Ibu mempunyai 2 gambar. Nah, gambar yang pertama gambar apa? Gunung. Gunung. Gambar gunung. Sedangkan yang gambar kedua apa? Hutan. Monyet sedang mengambil buah untuk diberikan kepada Monyet sedang hewan. memetik buah untuk orang. Yang pertama adalah gambar pegunungan. Gambar yang kedua adalah gambar monyet sedang mengambil buah untuk seorang perempuan atau putri nih ya. Jadi perbedaan dari kedua gambar tersebut adalah gambar yang kedua itu merupakan gambar cerita. Jadi tanpa adanya teks, kita mengetahui bisa menceritakan gambar tersebut ya, bahwa ada monyet sedang mengambil buah untuk seorang perempuan. 4 corak gambar cerita. Yang pertama adalah realis. Ya, biasanya gambar karikatur mengandung kritikan atau sindiran. Kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan biasanya berisi humor. Gambar dekoratif. LKPD 3. Tujuan pembelajarnya dengan membaca teks cerita, siswa mampu membuat 2 gambar ilustrasi pada cerita Ciput bukanlah hewan lemah. Nah, yang tadi kamu baca, sekarang dijadikan sketsa gambar ilustrasi. Ya, langkah kerjanya adalah peserta didik telah membaca teks cerita Siput bukanlah hewan lemah pada buku siswa tema 1 halaman 44 dan 45. Ya, sudah ya tadi. Dari cerita tersebut, peserta didik membuat 2 gambar ilustrasi. Nah, ini kedua nih ya, 2 kotak ini. Dan warnailah gambar ilustrasimu sesuai dengan kreasimu. Mempresentasikan hasil LKPD ya. Pertama, siapkan bahan-bahan. Kedua, membuat pola hewan. Kali ini saya akan membuat hewan vertebrata ya teman-teman. Ya, kemudian? Kedua, kita potong-potong dan membuat bagian kuda. Begini ya, teman jadinya ya. Ya, bagus sekali. Jadi organ geraknya apa kuda? Organ gerak kuda adalah kaki. Biasanya kuda menggunakan kaki untuk berjalan, berlari, dan melompat. Ya, terima kasih ya, Malik. Doni ia adalah seorang anak yang memiliki beberapa peliharaan. Contohnya kelinci dan siput. Nah, 2 gambar ilustrasi ya. Nah, yang pertama itu gambar apa? Gambar siput. Dengan? Oh, sedang di hutan ya. Terus yang gambar yang kedua? Gambar kedua tentang kelinci yang sedang berlomba dengan siput. Nah, ini ya linknya. Kemudian kita sudah sampai ke penutup pembelajaran. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja sih anak-anak? Tentang organ-organ hewan, organ gerak hewan. Mencari ide pokok. Ya, mencari ide pokok. Corak gambar ilustrasi. Ya, pintar sekali Anggar. Jadi kita tadi sudah belajar tentang membandingkan hewan vertebrata dan avertebrata dan mencari ide pokok serta corak gambar ilustrasi. Pesan moral hari ini adalah kita tidak boleh minder dengan kekurangan kita dan kita tidak boleh sombong dengan kelebihan kita. Karena setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wartawasau bil haqqi wartawasau bis sabri. Amin.
Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.